Kira-kira keris dengan dapur apakah yang sebaiknya pertama kali kita miliki? Rahayu, Rahayu, Rahayu. Ketemu lagi dengan saya Teddy Wayono di channel tempat mengenal keris dan pusaka Nusantara lainnya dengan akal sehat dan hati terbuka. Nah, kali ini saya akan membahas tentang apa sih keris pertama yang sebaiknya kita miliki, karena masih banyak teman-teman yang bertanya tentang hal ini ya. Walaupun sudah pernah saya bahas beberapa kali ya, tapi ini akan saya bahas lagi ya. Nah, sebelum saya bahas, buat teman-teman yang belum subscribe, silahkan subscribe dulu biar tidak ketinggalan informasi dari channel ini. Nah, kebetulan ini saya membawa salah satu keris yang kalau zaman dulu disarankan dimiliki pertama ya, kalau pengen merawat keris ya. Sebenarnya yang ini adalah keris tilam upih ya. Nah, keris tilam upih ini cukup sepuh juga ya ini. Jadi ini dari Tuban ya, perkiraan ya, atau Tangguh Tuban ya. Dan ini pun Tubannya sudah cukup tua ya, Mojopahit awal ya. Nah, sebenarnya keris-keris apa sih yang sebaiknya dimiliki pertama kali? Itu kalau dalam dunia perkerisan atau orang zaman dulu yang dari cerita turun temurun, kalau teman-teman sering ngumpul di komunitas perkerisan, itu nanti akan tahu ya. Jadi ada empat keris yang biasanya disarankan untuk dimiliki pertama ya. Biasanya sih orang satu persatu, tapi banyak yang fanatik langsung empat-empatnya itu. Jadi yang pertama itu adalah keris brojol ya, keris brojol. Ya, memiliki filosofi istilahnya agar lancar ya segala urusan kita, bisa melewati segala permasalahan kita ya. Itu yang pertama brojol. Lalu ada tilam upih dan tilam sari ya, dan sebenarnya ini hampir mirip ya. Jadi ini filosofinya tentang ketentraman. Jadi tilam itu kayak alas untuk tidur ya, atau tempat untuk tidur itu ya, tilam. Dan memang kalau zaman dahulu sebenarnya ini yang pertama disarankan ini untuk dimiliki tilam ya. Apalagi kalau zaman dulu itu sudah punya anak beranjak dewasa atau mau menikah, itu biasanya dikasih keris tilam upih dengan harapan si anak ini nanti kalau menikah maka keluarganya akan tentram ya, damai ya. Kalau punya anak perempuan biasanya dikasihkan ke menantunya ya, calon menantu lelakinya ya, dan seperti itu. Jadi tilam upih ya dan tilam sari ya, biasanya tilam upih ini yang disarankan. Makanya cukup banyak ya, kalau zaman dulu hampir di setiap keluarga ada yang namanya keris tilam upih ya. Nah, yang terakhir adalah keris jalak sangu tumpeng ya. Kalau jalak sangu tumpeng itu filosofinya memang panguripan ya, atau penghidupan ya, mudah mencari penghidupan. Sangu tumpeng itu jadi ada bekal ya. Jadi ya biasalah arahnya ke kayak makan bekal untuk hidup ya. Jadi memang ke panguripan sekali untuk kehidupan, untuk menjalani kehidupan ya. Jadi makanya salah satunya itu adalah jalak sangu tumpeng. Nah, kalau yang ini tilam upih ya, jadi ini adalah perkiraan dari Tuban ya. Jadi Tangguh Tuban sudah cukup sepuh sekali ya. Ya, nanti kita lihat detailnya ya. Jadi agak unik ya, bagian bawahnya ini gelap tapi atasnya kayak agak ngapuk gitu ya, kayak pesisiran. Tapi ini materi bahan pamor semua. Nah, untuk lebih detailnya ini mari kita simak sama-sama. Nah, ini adalah detail bilah dari keris tilam upih ya. Jadi ricikannya memang sederhana ya, pejetan dan tikel alis ya, gantiknya polos ya. Untuk bilahnya sendiri ini limpo ya, atau tidak gigir sapi ya. Jadi yang tidak gigir sapi itu bilahnya ada brojol sama jenis tilam, yaitu tilam upih atau tilam sari. Kalau yang ini tilam upih ya, karena yang di bagian belakang sor-soran wadidang tidak ada ricikan apapun ya, polos istilahnya. Kalau tilam sari ada ricikannya, biasanya tingil atau pandan ya. Nah, untuk keris tilam upih ini bisa dibilang sudah sangat sepuh ya. Jadi ini memang sebelum era Mataram Islam, dan ini memang diperkirakan dari Tuban. Bahkan tangguhnya itu seera Mojopahit awal ya. Dan sekali lagi untuk ricikan keris dapur tilam upih sendiri itu adalah keris lurus dengan gantik polos. Terus ricikannya cuma pejetan dan tikel alis saja ya. Itu tikel alisnya sangat bagus ya, dan pejetannya juga ya.
Nah, ini adalah bilahnya ya. Ini yang bagian yang berpamor ya. Diambil bagian besar materinya itu pamor ya. Pamor itu ada kayak bendu segodo ya, atau pamorante itu ya. Nah, mungkin itu saja ya sekilas dari saya tentang keris tilam upih ini. Semoga bermanfaat dan jangan lupa untuk like dan subscribe-nya. Samengko ingsun tutur, sembah catur supaya lumuntur. Dingin raga, cipta, jiwa, rasa kaki, ing kono lamun tinemu tondo nugrahaning manun. Sekarang saya berkata 4 sembah agar diketahui. Pertama sembah raga, kedua cipta, ketiga jiwa, dan keempat rasa nanda. Di situ jika ditemukan pertanda anugerah Tuhan.